Segala olahan yang berbahan daging kambing pastinya laris manis diburu pembeli. Mulai dari sate, tongseng, gulai, sampai dengan sop kambing, gak pernah gagal bikin selera makan warga 62 bergelora. Daging kambing memang beda. Selain empuk dan gurih, daging kambing lebih banyak mengandung protein berkualitas. Bagi umat Islam, daging, susu, dan kulit kambing dianggap sebagai pembawa keberkahan. Nabi Muhammad SAW bahkan memerintahkan untuk memelihara dan memanfaatkan kambing sebagaimana terabadikan dalam hadis riwayat Ahmad. Lain soal dengan penganut kepercayaan terhadap sihir yang disebut okultisme dari Prancis bernama Elie Paslevi. Ia merusak citra kambing dengan menjadikannya kepala iblis yang disebut Baphomet. Baphomet kemudian menjadi ikon okultisme yang dipuja dan diakui dunia. Menyeramkan. Dalam budaya Nusantara, tradisi memotong dan menguburkan kepala kambing di beberapa titik penjuru mata angin adalah bagian dari ritual tolak bala. Sapi atau kambing sebagai tumbal adalah sesuatu yang mereka tuju atau niat mereka untuk apa. Kalau untuk demonik sendiri, itu pengorbanannya untuk lebih seperti menghargai si demon tersebut. Jadi ketika kita menyuruh demon ini untuk melakukan sesuatu, pasti kita nggak hanya menyuruh dong, pasti kita akan menspesialisasikan atau menspesialkan daripada si demon tersebut, yang mana demon tersebut terkadang memang meminta kepala kambing. Untuk kekuatannya sendiri tergolong kuat, karena ini kan termasuk ke demon ya. Demon itu iblis, itu power itu cukup kuat dan dia mampu untuk misalkan ada gangguan gaib, dia bisa untuk memproteksi tersebut. Misalkan ada contohnya jin-jin yang levelnya di bawah itu tidak akan bisa masuk. Sejak masa awal keberadaan anak cucu Adam di muka bumi, kambing telah diternakan untuk dimanfaatkan daging, susu, dan kulitnya. Dalam suatu riwayat Nabi Adam alaihi salam dikisahkan tentang perjodohan anak-anak kembarnya yang bernama Habil dan Qabil dengan Labuda dan Iklima. Habil dan Qabil memiliki sifat yang berbeda. Habil jujur dan soleh, sementara Qabil kikir dan sombong. Kisah mereka berdualah yang kemudian menjadi kasus pembunuhan pertama di muka bumi. Tidak berapa lama persembahan itu disuguhkan di suatu tempat dan petir dari atas langit itu menyambar salah satu dari persembahan tersebut. Yang disambar adalah persembahan daripada si Habil. Jadi yang disambar itu hewan ternak anak kambing yang terbaik dari si Habil. Keistimewaan kambing kemudian berlanjut dari masa ke masa. Kambing menjadi hewan yang dicari-cari umat Islam setiap perayaan Idul Adha setiap tahun. Baik keluarga muslim yang terlahir ke dunia bahkan disyaratkan untuk diiringi dengan penyembelihan kambing di hari ke-7 sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Kita mengenalnya dengan akikah. Berbeda dengan pandangan para pemuja setan yang tergabung dalam sekte The Satanic Temple. Iblis berkepala kambing yang disebut Baphomet justru dipuja layaknya dewa, menjadi simbol perlawanan dan penistaan pada nilai-nilai keagamaan. Nah, siapa sih pencetus Baphomet ini? Tulisannya Bapo ya, bacanya Baphomet ini. Beliau adalah Elie Paslevi. Beliau adalah orang Paris, Prancis. Beliau lahir di, kalau saya ingat itu 8 Februari 1810 dan dia meninggal di tahun 31 Mei 1875. Dulu banget ya, dia menciptakan ini. Arti obor di kepala Baphometnya itu adalah Mahadewa. Untuk menarik ketertarikan manusia, dia ini ternyata Mahadewa loh. Karena apa? Ini hanya makhluk mitologi sebenarnya. Ini bukan gambaran Lucifer, beda. Baphomet dan Lucifer beda. Baphomet itu hanya simbolik perlawanan. Sama seperti misalnya partai apa bikin perlawanan, misalnya gambarnya tangan mengepal. Ini ada filosofinya. Misalnya dari tangan mengepal ada 7 urat. 7 urat ini misalnya foundernya. Nah, Baphomet ini adalah bentuk dari perlawanan. Apa ya namanya? Suatu gambaran kalau ini tuh ada Mahadewa yang hermaprodit. Jadi tidak laki-laki, tidak wanita. Artinya apa? Kesamaan ras. Nama Baphomet pertama kali muncul pada surat seorang pasukan salib dari Prancis tahun 1008.
di mana ia menyebutkan jika pasukan muslim selalu menyebut-nyebut nama Baphomet saat dalam pertempuran, besar kemungkinan yang dimaksud adalah Muhammad atau Nabi Muhammad. 3 abad kemudian, Raja Philips keempat memerintahkan penangkapan dan pembunuhan pada kesatria Templar dengan tuduhan menjadi pengikut Baphomet. Padahal alasan sesungguhnya, karena Raja Philips tidak sanggup membayar hutang pada kelompok militer terkaya di masa itu. Wujud Baphomet berkepala kambing baru muncul kemudian lewat rekaan Eliphas Levi, menjadi simbol ketidaksesuaian gender dan penyimpangan agama hingga abad ke-20. Baphomet menjadi identik dengan satanis setelah gereja setan menciptakan simbolnya di tahun 1960. Kenapa kok kepala kambing? Memang secara literasi tidak ada, tapi memang tujuannya ketika yang saya pelajari secara faktualnya, memang ini untuk melawan satu agama yang paling kuat di dunia, agama Islam. Jadi ini adalah hewan agama, yaitu agama apa? Agama Islam. Nah, kalau Baphomet itu sendiri, begitu istimewanya kekuatan magis Baphomet sampai-sampai dalam ajaran satanis ataupun praktik ilmu hitam, segel Baphomet adalah kunci untuk membuka portal goib yang memungkinkan manusia dan iblis untuk berinteraksi. Dari pengetahuan yang saya tahu, Baphomet ini bisa digunakan untuk beberapa ritual tertentu. Salah satunya bisa untuk pembersihan rumah, proteksi rumah, kemudian bisa untuk dalam tanda kutip menyantet orang, kemudian dengan ritual tertentu kita taruh sigilnya di situ, kemudian kita taruh kepala kambing di situ, lalu kita baca mantra atau spellnya. Kemudian sigil itu akan membuka suatu portal gaib yang mengkoneksikan antara dunia manusia dengan dunia mereka, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan manusia tersebut melalui sigil yang kita buat. Sigil itu berupa portal energi. Jadi dari situ bisa terkoneksi antara dunia manusia dengan dunia mereka. Kambing ternyata tak sekedar hewan ternak yang istimewa karena dianggap membawa keberkahan bagi yang memelihara atau mengkonsumsinya. Di tangan orang-orang sesat yang membenci nilai-nilai keagamaan, kambing justru dijadikan sebagai alat cuci otak demi memuja keberadaan setan dengan mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Sudah semestinya kita waspada agar tak ada lagi generasi muda Indonesia yang terjerumus kepada kesesatan memuja setan. Kambing ini punya keistimewaan karena pernah disabdakan oleh baginda Nabi bahwa di dalam kambing itu terdapat keberkahan, kata Nabi. Jadi ada keberkahan pada kambing. Makanya tidaklah seorang nabi itu diutus kecuali mereka sebelumnya jadi penggembala kambing. Ya, nabi-nabi sebelum mereka diutus menjadi rasul, mereka semuanya menggembalakan kambing. Jadi kambing ini merupakan binatang yang diberkahi. Ya, kalau di rumah seseorang itu terdapat kambing, maka ada keberkahan di sana. Nah, apakah ada korelasinya? Wallah alam, saya nggak pernah membaca literaturnya. Tapi yang jelas, setan selalu mengambil jalan lain selain jalan Allah SWT. Mungkin kambing yang disebutkan sebagai penuh keberkahan itu mereka jadikan sebagai simbol keburukan gitu kan. Untuk menyelisihi itu bisa jadi. Karena yang kita tahu, para pemuja setan ini juga menumbalkan kepala kambing di tempat-tempat yang mereka ingin lakukan sesuatu, mereka tanam di sana. Nah, jelas ini adalah satu hal yang mengundang laknat Allah SWT.